Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu, yaitu perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas. Pertemuan kemarin kita mengulangi sedikit, yaitu yang pertama adalah as-shaum, puasa. Ketika masih belum suci dari haid atau nifasnya, diharamkan bagi para perempuan berpuasa. Kalaupun mereka melakukannya, haram dan tidak sah. Akan tetapi disunahkan bagi mereka untuk al-imsak, mencegah dari segala yang membatalkan puasa, alias bersikap seperti orang yang berpuasa akan tetapi tanpa niat puasa. Karena imsak kalau dengan niat puasa maka seperti berpuasa, maka haram. Jadi hanya mencegah, tidak melakukan, tidak mengerjakan segala yang membatalkan puasa tanpa niat imsak, tanpa niat. Lah ini baik puasa sunnah atau puasa wajib. Akan tetapi kalau sudah suci dari haidnya atau suci dari nifasnya, maka wajib bagi mereka berpuasa walaupun belum mandi besar. Sucinya sebelum subuh, belum mandi, mandinya setelah subuh misalnya, maka sah puasanya. Akan tetapi dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat isya. Sucinya dia di waktu isya, belum subuh. Maka semestinya dia wajib mandi untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Tapi karena dia menunda mandinya sampai subuh, berarti dia memiliki qadha salat maghrib dan isya. Salat subuh dia lakukan saat itu. Lah apakah sah puasanya? Sah puasanya. Sah puasanya walaupun belum mandi janabat. Karena sering pertanyaan datang itu, bagaimana kalau kita malam janabat mandinya setelah subuh? Nah, misalnya seperti hubungan suami istri, mandinya setelah subuh, apakah sah puasanya? Sah, nggak ada masalah untuk mandinya, sekalipun setelah terbitnya fajar. Lah mereka tidak wajib mengqadai, wajib mengqadai puasa yang ditinggal karena haid juga karena nifas. Beda halnya kalau sholat. Kalau sholat tidak wajib mengqadai masa haid, masa nifas tidak wajib mengqadai. Tapi kalau puasa wajib diqadai, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah
kunna nu'maru bi qada'is sham wala nu'maru bi qada'is shalah. Kita ini para perempuan diwajibkan untuk mengqadai puasa, tidak diwajibkan mengqadai salat. Kemudian at-talak. Talak ini diharamkan bagi suami. Haram bagi suaminya mentalak istrinya di saat istrinya hamil atau di saat istrinya haid atau nifas. Di saat istrinya haid atau nifas, haram bagi suami mentalak istrinya. Kapan diharamkannya mentalak itu? Kalau di saat suci, dijima, ya, saat suci dijima, atau istrinya sudah disetubui. Beda kalau belum setubui ditalak tanpa ada iddah. Nah, sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, suami itu kalau mau mentalak lihat iddahnya. Itu syariat ini mengajarkan bahwa kita ini jangan egois. Sekalipun kita pemilik talak, suami kan pemilik talak, tidak ada istrinya mentalak suaminya, tak talak kamu wahai suamiku, tidak ada. Hak penuh adalah suami yang mentalak istri. Lah, tapi syariat Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak egois. Kalau mau mentalak, lihat masa iddahnya, kiranya lama atau enggak. Kalau lama, jangan dulu, tunda. Kamu bisa mentalak, iddahnya tidak terlalu lama, sehingga dia bisa dinikahi laki-laki lain atau dilamar laki-laki lain. Kalau iddahnya terlalu panjang, kasihan. Makanya Allah di dalam ayat Al-Quran mengatakan apa? Fatallikuhunna liiddatihin. Talaklah para perempuan itu liiddatihin, untuk masa iddahnya atau lihat masa iddahnya. Lah kapan talak itu haram? Pertama, kalau dijima di masa suci. Karena apa? Dikhawatirkan hamil. Akhirnya iddahnya itu setelah melahirkan panjang. Nah. Atau disetubui. Nah, ini haram bagi suami mentalak istrinya. Walaupun talaknya jatuh, tetap jadi talaknya. Walaupun haram tetap jadi. Bukan karena haram kemudian talaknya enggak jadi. Talaknya jadi talak, tapi perbuatan suaminya tadi itu dosa. Nah, terakhir dari perkara yang diharamkan, bukan terakhir, ke-9 dan ke-10. Yang ke-9 yaitu warmururu fil masjid in khafat talwithahu. Murur, lewat di masjid. Lewat itu berarti beda dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu al-lubthu fil masjid. Kalau al-lubthu fil masjid itu menetap di masjid, berhenti sejenak, ukuran tumakninatus shalah atau lebih, atau masuk dari pintu, keluar dari pintu yang sama. Ini masuk di dalam kata-kata al-lubthu. Ini haram bagi laki-laki yang janabat atau perempuan yang haid dan nifas, menetap di masjid atau mondar-mandir, masuk dan keluar dari pintu yang sama, haram. Tapi kalau lewat beda. Kalau lewat itu masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 2. Atau masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri. Ini namanya lewat. Lah kalau melewat haram kapan? Kapan haramnya lewat? In khafat talwithahu, jika takut mengotori. Jika takut mengotori. Ini tidak ada di pembahasan janabat. Ini khusus bagi perempuan. Som, tolak. Yang ketiga yang beda dengan
laki-laki yang orang yang janabat, yaitu al-mururu fil masjid in khafat talwithahu, lewat di masjid jika takut mengotori, jika takut. Kalau nggak takut ya nggak haram. Haram kalau takut mengotori. Lah mengotori dengan apa? Ya mengotori dengan darah haid atau darah nifas. Misalnya keluarnya deres dengan pembalut sebagus apapun, misalnya ngerembes, netes, watirno. Lah ini kalau ada kekhawatiran, rasa takut dari perempuan yang haid ataupun nifas, netesnya darah haidnya atau darah nifasnya, maka haram lewat. Untuk apa itu semuanya? Itu semuanya apa? Siyanatan lil masjid, menjaga kehormatan masjid. Jadi khawatir ngotori sudah haram. Untuk apa? Menjaga kemuliaan masjid. Tapi kalau misalnya nggak takut mengotori, aman. Karena dengan ditutup pembalut nggak dredes, sudah teruji berulang kali, aman, lewat nggak apa-apa dari pintu ke pintu. Tapi kalau nggak ada hajah makruh. Kalau ada hajah nggak makruh. Jadi kalau ada hajah lewatnya nggak makruh, tapi tanpa adanya hajah makruh. Boleh ya, boleh lewat tapi tanpa adanya hajah makruh. Dengan adanya hajah nggak makruh. Nah ini kalau mengotori dengan yang najis jelas, dengan yang suci aja haram. Mengotori masjid secara umum, mengotori masjid secara umum, sekalipun dengan sesuatu yang suci haram. Apalagi dengan sesuatu yang najis seperti darah haid atau darah nifas. Lah dalam hal ini bukan hanya perempuan yang haid atau nifas. Bukan hanya perempuan yang haid atau nifas yang diharamkan lewat masjid kalau takut mengotori. Semua yang serupa. Seperti contohnya apa? Orang yang luka. Orang luka. Misal dia kena diabetes, ada luka, sekiranya kegores sedikit darah mengalir, nggak diperban ini, masuk masjid dia, kegores misalnya karena ramenya orang di masjid itu, atau kena karpet dan semisalnya, maka luka akhirnya netes darahnya. Nah, ini juga haram. Ini haram. Jadi apapun ya, apapun yang dapat mengotori masjid, baik dari yang najis ataupun yang suci, itu haram. Lebih-lebih dari yang najis, lebih-lebih dari yang najis. Kemudian yang terakhir, yaitu wal istimta'u bima baina surati wa rukbah. Wal istimta' dan bersenang-senang bima baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Jadi di antara yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas atas suaminya atau atas perempuan itu bersenang-senang antara pusar dan lutut. Lah di sini ada perbedaan antara istimta dan mubasyarah. Kalau dalam kitab Safinatun Najah, ibarahnya itu memakai istimta. Memakai istimta. Tapi dalam kitab yang lain terkadang memakai kalimat atau kata mubasyarah. Wal mubasyaratu bima baina surah war rukbah. Apa perbedaannya disebutkan? Kalau memakai kata-kata mubasyarah, memakai kata mubasyarah, melihat dengan syahwat,
nggak haram. Memegang sekalipun tidak syahwat haram. Kalau memakai kata-kata mubasyarah. Wal mubasyaratu bima baina surah wa rukbah, berarti kalau hanya melihat nggak haram. Melihat antara pusar dan lutut suami istri. Melihat antara pusar dan lututnya istri nggak haram kalau memakai kata-kata mubasyarah. Tapi kalau memegang haram sekalipun tanpa syahwat. Haram sekalipun tanpa syahwat. Lah yang memakai kata-kata mubasyarah ini seperti Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Tuhfah. Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari berarti seperti kitab Minhaj, atau Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Tuhfah. Ada sebagian memakai kata-kata al-istimta seperti yang di dalam kitab Safinatun Najah. Memakai dengan kata-kata apa? Al-istimta'u bima baina surah wa rukbah. Lah, siapa yang memakai kata-kata istimta? Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudhah dan Imam Ibnu Ruslan dalam bait syairnya Zubat, dan juga Imam Ibnu Hajar di selain kitab Tuhfahnya. Kitab Tuhfahnya dengan mubasyarah. Selain kitab Tuhfah memakai kata-kata istimta, begitu juga Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Khatib memakai kata-kata al-istimta'u. Lah istimta ini kalau memakai kata-kata istimta haram melihat dengan syahwat, tidak haram memegang tanpa syahwat. Ada perbedaan kan? Kalau mubasyarah hanya melihat tidak haram. Memegang sekalipun tanpa syahwat haram. Tapi kalau pakai kata al-istimta, melihat haram tapi dengan syahwat. Kalau melihat dengan syahwat, memegang tanpa syahwat enggak haram. Ya, memegang tanpa syahwat enggak haram. Mafhum ya? Lah istimta ini atau mubasyarah antara pusar dan lutut bagi suami atau istri ini dikatakan boleh menurut Imam Ramli, istri boleh bagi istri menurut Imam Ramli mubasyarah antara pusarnya suami dan lututnya. Jadi istrinya yang membuat mainan suaminya antara pusar dan lutut di masa haidnya atau nifasnya istri. Ya. Itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, wala yajuzu inda Ibni Hajar idza kanat hiyal mustamti'ah. Enggak boleh. Kenapa? Mancing juga namanya. Hah? Itu sama mancing di apa? Mancing di air yang keruh. Karena intinya itu menjaga agar tidak terjadi yang haram. Makanya dikatakan fayahrumu 'ala zauj wa yajibu 'alaiha an la tumakkinahu min dzalik. Haram istimta atau mubasyarah antara pusat dan lutut atas suami. Tapi wajib atas istri Allah tumakinau memancing suaminya untuk berbuat istimta atau mubasyarah antara pusat dan lutut. Sebagaimana Rasul SAW ditanya, amma yahilu lirajul min imro'atihi wahiyya haid. Apa yang halal bagi suami dari istrinya ketika istri itu haid? Nabi menjawab ma fauqal izar, yang di atas sarung alias di atas pusar.
Lah di sini diperinci. Baik yang memakai kata-kata istimta dan mubasyarah diperinci gini. Yang haram secara ittifaq, kesepakatan para ulama. Yang haram menurut kesepakatan para ulama yaitu al-wata', hubungan intim, wal mubasyaratu bisyahwah. Mubasyarah jadi berarti tanpa adanya penghalang. Sama-sama tidak memakai pakaian. Khususnya antara pusar dan lutut. Ini ittifaq haram. Yang boleh menurut ittifaqul ulama, yang boleh secara ittifaq apa? An-nadhar bi ghairi syahwa, melihat tanpa syahwat. Melihat antara pusar dan lutut tanpa syahwat. Ini boleh menurut ittifaq ulama. Baik yang memakai kata mubasyarah atau al-istimta. Walladzi fihi khilaf, yang ada perbedaan pendapat, al-mubasyaratu bila syahwatin wan nadharu bisyahwah. Mubasyarah yaitu tanpa tertutup kain antara istri dengan suami tanpa syahwat. Mubasyarah tapi tanpa syahwat. Atau melihat dengan syahwat. Ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Al-Imam Nawawi berikhtiar madhabnya Imam Ahmad. Imam Nawawi berpendapat dengan madhabnya Imam Ahmad. Apa pendapat Imam Ahmad? Annalladzi yahrumu wa al-wat'u faqat. Yang haram itu wate' saja, selain wate' enggak. Yang haram adalah hubungan intim, selainnya boleh. Dan itu yang dipakai pendapat oleh Imamun Nawawi. Dan itu pendapat juga dipakai oleh Imam Al-Auza'i, Mujahid, Ishaq bin Rahawai, Abi Thawr, Muhammad bin Hasan, Syi'bi dan yang lain sebagainya. Dan pendapat ini yang paling kuat kalau dilihat dari segi dalil. Dari segi dalil, pendapat Imam Ahmad yaitu yang diharamkan hanya hubungan intim itu paling kuat daripada yang nadhar bisyahwah atau mubasyarah bisyahwah. Dan Imam Nawawi pun menganggap baik perkataan yang lain di dalam kitab Majmu', annal mubasyarata bisyahwatin, mubasyarah tanpa syahwat, mubasyarah dengan syahwat selain al-faraj, mubasyarah dengan syahwat selain al-faraj, tajuzu boleh, mimman ghalabu halihi at-taqwa, dari orang yang memiliki apa? Ketakwaan yang kuat. Wala tajuz min ghairihi, enggak boleh bagi orang yang enggak punya ketakwaan yang kuat. Ya, orang yang tidak mudah tertarik dengan hal yang haram, enggak mudah tertarik. Ini boleh. Tapi kalau yang masih mudah tertarik enggak boleh. Karena khawatir wata tadi itu. Nah, ini yang ke-10 daripada yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas. Mudah-mudahan dapat kita fahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam. Alhamdulillah.